Ade Armando disorot warganet karena menyebut PDIP terbawa perasaan hingga memecat Budiman Sujatmiko. Aksi Ade itu pun mendapat komentar negatif dari warganet hingga dianggap tak paham etika politik. Oke, barangkali Mas tahu ini ada para tokoh senior tadi 8 orang masuk ke dalam karena dibatasi. Ini kira-kira apa yang sedang mereka laporkan? Beliau-beliau Tentu kami sebagai mahasiswa independen terhadap isu yang kami perjuangkan. Tapi setelah berdiskusi tadi, meskipun kami tidak tahu menahu soal detail pelaporannya tentang Gibran dan Kaisang juga tentunya dengan koloni Jokowi, dan itu sebenarnya terpampang jelas ya di media-media juga sudah banyak yang publikasi tentang bagaimana Kaisang, bagaimana keluarga Jokowi kini mengambil momentum dengan kekuasaan yang dia punya, instrumen yang dia punya, dengan cawe-cawe, dengan terlibat di politik praktis, padahal dosa-dosanya belum terbayarkan. Sehingga menurut kami apa yang dilakukan hari ini adalah salah satu tuntutan dari mahasiswa bahwa untuk menuntut seluruh dosa-dosa Jokowi, stop berpolitik. Oke, jadi termasuk gratifikasi yang diterima melalui anak-anaknya Pak Jokowi ya? Oke, baik. Ya, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa jika laporan yang dianggap mewakili sekarang ke KPK ini juga tidak digubris seperti laporan-laporan sebelumnya, termasuk oleh yang Bang Ubaidillah Badrun laporkan, ini juga kan tidak ditindaklanjuti. Dan terkait apa yang menjadi harapan teman-teman mahasiswa, kira-kira ke depan akan ada aksi apa? Ya. Sebelum mungkin masuk ke dalam tuntutan aksinya ya, pertama-tama memang kita mahasiswa melihat setelah KPK direvisi, KPK sepertinya tidak jadi menjadi lembaga pemberantasan korupsi, melainkan sebagai alat atau instrumen saling menjegal di kalangan elit. Dalam sistem politik kenegaraan berdasarkan konstitusi kita, yang berjalan adalah sistem presidensial. Jadi dari otoritas presiden mengalir wewenang puncak itu ke seluruh menteri dan seluruh shareholders kekuasaan atau kekuatan nasional. Nah, ketika memasuki awal tahun kekuasaan periode kedua, Pak Jokowi menegaskan tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Itu betul. Jokowi bilang, ini tolong dicatat. Dalam 5 tahun lalu ada 1, 2, 3 menteri yang masih belum paham mengenai ini. Tidak hanya korupsi anggaran, tapi juga korupsi hukum, sehingga membatasi mahasiswa untuk bisa mengenyam pendidikan termasuk di perguruan tinggi. Hari ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja, investasi boleh masuk ke dalam perguruan tinggi sehingga tuntutan biaya pendidikan dituntut kepada mahasiswa, dan itu menurut kami sudah sangat melampaui batas. Saya mewakili teman-teman karena kebetulan hari ini banyak yang sedang ospek, jadi saya mewakili teman-teman. Kami menuntut apabila kegunaan lembaga atau fungsi lembaga tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kami siap turun kembali ke jalan untuk menuntut semua tuntutan. Jaksa Agung ancam miskinkan koruptor karena penjara saja belum cukup. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengancam memiskinkan koruptor dengan mengejar aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang telah merugikan perekonomian negara. ST Burhanuddin mengatakan cara yang dapat dilakukan tidak hanya melalui upaya represif dengan hanya memasukkan para pelaku ke dalam penjara. Menurut dia, diperlukan upaya yang lain, yakni penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Yang perlu menjadi perhatian, paradigma penegakan hukum pemberantasan korupsi selama ini masih terjebak dengan bagaimana memasukkan pelaku ke penjara. Padahal dengan memasukkan pelaku ke penjara saja belum cukup mengubah kondisi Indonesia agar bebas dari korupsi, kata ST Burhanuddin. Saat memberikan kuliah umum Son of Justice Road to Campus dengan tema Demi Indonesia Tanpa Korupsi yang diselenggarakan oleh Jaksapedia di Universitas Airlangga, Surabaya,
Ahad 27 Agustus 2023. Dikutip dari keterangan resmi, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengancam memiskinkan koruptor dengan mengejar aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang telah merugikan perekonomian negara. ST Burhanuddin mengatakan cara yang dapat dilakukan tidak hanya melalui upaya represif dengan hanya memasukkan para pelaku ke dalam penjara. Menurut dia, diperlukan upaya yang lain, yakni penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Yang perlu menjadi perhatian, paradigma penegakan hukum pemberantasan korupsi selama ini masih terjebak dengan bagaimana memasukkan pelaku ke penjara. Padahal dengan memasukkan pelaku ke penjara saja belum cukup mengubah kondisi Indonesia agar bebas dari korupsi, kata ST Burhanuddin saat memberikan kuliah umum Son of Justice Road to Campus dengan tema Demi Indonesia Tanpa Korupsi yang diselenggarakan oleh Jaksapedia di Universitas Airlangga, Surabaya, Ahad 27 Agustus 2023. Dikutip dari keterangan resmi, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengancam memiskinkan koruptor dengan mengejar aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang telah merugikan perekonomian negara. ST Burhanuddin mengatakan cara yang dapat dilakukan tidak hanya melalui upaya represif dengan hanya memasukkan para pelaku ke dalam penjara. Menurut dia, diperlukan upaya yang lain, yakni penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Yang perlu menjadi perhatian, paradigma penegakan hukum pemberantasan korupsi selama ini masih terjebak dengan bagaimana memasukkan pelaku ke penjara. Padahal dengan memasukkan pelaku ke penjara saja belum cukup mengubah kondisi Indonesia agar bebas dari korupsi, kata ST Burhanuddin saat memberikan kuliah umum Son of Justice Road to Campus dengan tema Demi Indonesia Tanpa Korupsi yang diselenggarakan oleh Jaksapedia di Universitas Airlangga, Surabaya, Ahad 27 Agustus 2023. Dikutip dari keterangan resmi,